lagi dengan Ira Latif dari Wisata Kreatif Jakarta. Nah, sore ini saya akan membawa teman-teman untuk melihat belusukan ke dalam museum di belakang saya nih. Ada yang sudah pernah kesini? Ada. Museum apa yo? Belum, Kak Ira, makanya lihat dulu tur virtualnya. Ya. Oke, sekarang kita tebak Gua Manggis deh. Museum ini kira-kira di mana ya? Di mana nih lokasinya? Ada yang bisa tebak? Ya, oke. Kita akan mulai jalan ya. Nanti saya kasih lihat dulu nih teman-teman. Ini lokasinya. Ini deket pasar ikan ya. Kalau orang sini, anak kampung sini dulu nyebutnya kawasan ini pasar ikan teman-teman. Tapi lagi direnovasi ya tempat ini, kawasan ini. Nah, di ujung itu adalah Menara Syah Bandar. Tadi siang kita sudah ke sana ya. Saya sudah membawa teman-teman ke sana tadi siang, jalan-jalan naik sampai puncaknya. Itu adalah Menara Miring Jakarta ya. Pada saat abad 19 itu menara tertinggi, bangunan tertinggi di Batavia. Pencakar langit zaman dulu ya. Nah, kalau sekarang kita mau ke sini. Nah, jadi menara itu teman-teman, Menara Syah Bandar itu, dan tempat ini satu bagian ya. Jadi kalau misalnya kita beli tiketnya goceng saja 5.000, tapi paket combo bisa langsung dapat bisa masuk ke dua tempat. Nah, ini gedungnya luas sekali dari luar. Nah, dulu di kawasan ini teman-teman ada benteng Batavia ya. Jadi kota Batavia itu adalah kota yang dikelilingi benteng. Sisa-sisanya kita masih bisa lihat sih di tempat ini ya. Dan dulu bangunan ini adalah gudang ya, atau warehouse. Gudangnya rempah-rempah sebelum dikapalin ke Eropa ya. Dikapalinnya itu di pelabuhan Sunda Kelapa yang deket sini. Nah, dulu rempah-rempahnya ditaruh di sini ya. Tapi sekarang ini sudah menjadi museum bahari. Museum yang kece banget. Kece banget. Ya, oke, kita masuk yuk. Halo, selamat sore teman-teman. Selamat bergabung. Ya. Tadi saya sudah beli tiketnya duluan. Ya. Nah, buat teman-teman yang tadi siang ikut bareng saya juga familiar dengan orang ini. Dia ini adalah Kak Kris ya, yang kece banget tuh baju batiknya ya. Tadi siang udah nemenin saya ke Menara Syah Bandar, sekarang mau jalan-jalan lagi. Oke, Kak Kris ya. Jadi Kak Kris ini pemandu lokalnya di Museum Bahari teman-teman ya. Nanti kapan-kapan kalau kesini bisa ketemu dia. Tapi yang uniknya ternyata dia penari loh. Dia penari profesional ya, terdampar di sini ya. Sejak zaman pandemi, nggak apa-apa ya. Ini passionnya dia yang baru. Oke, Kak Kris ya. Kita mau jalan-jalan apa aja nih yang mau Kak Kris tunjukin? Oke, jadi ini merupakan bangunan yang dibangun bertahap ya, dan sekarang difungsikan sebagai Museum Bahari. Dahulu ini merupakan tempat untuk menyimpan, mengolah sampai mengepak rempah-rempah gitu ya. Dan ini merupakan sebuah sketsa bagaimana kota Batavia zaman dulu. Dan di sini ada nih, ini adalah Museum Bahari kita. Oh, itu Museum Bahari. Betul. Dan di sini adalah Menara Syah Bandar. Tuh, tadi siang kita ke sana ya. Betul. Oh, ini peta zaman dulu ya. Betul. Ini Lukisan zaman dulu ya. Kota Batavia pada masa Kotanya zaman dulu. Ini kota Jakarta zaman dulu nih teman-teman, 5 abad yang lalu. Kotanya kecil sekali sebenarnya ya. Mungkin seluas kota tua sekarang ya. Ya, yang jadi dulu Jakarta bukan kayak sekarang ya. Yang 10 juta penduduknya. Nah, ini dulu deket laut ya Mas ya. Betul. Deket laut. Nah, terus ya di dan aktivitas perdagangannya bisa dilihat ini aktif sekali di pelabuhan. Dan kotanya dikelilingi benteng ya. Betul. Kotanya dikelilingi benteng, nggak sembarangan orang dulu bisa masuk ke kota ini, hanya orang Belanda dan orang-orang tajir yang bisa masuk kota. Jadi dulu kota Batavia disebutnya kota dalam benteng, teman-teman. Bentengnya masih tersisa nggak sih Mas sekarang? Masih tersisa, nanti kita akan lihat di bagian depan ya, tapi di akhir ya. Oke, di akhir ya. Stay tune teman-teman. Di sini ada miniatur kapal juga. Ini yang paling terkenal. Ini adalah kapal pinisi Nusantara. Kenapa paling terkenal? Karena kapal ini adalah membanggakan Indonesia di
Vancouver, Kanada pada saat itu ya, sekitar tahun 1986. Dan ini ada simbol-simbol tertentu nih. Kalau dua tiangnya ini konon menyimbolkan dua kalimat syahadat. Oh iya. Betul. Dan 7 layarnya ini menyimbolkan bahwa kapal Fenisia mampu berlayar di 7 samudra. Wow, oke, baik. Oh ini kalau ini tahun 86 ya, jadi bukan ratusan tahun yang lalu ya Mas ya? Betul. Iya. Ini miniaturnya, aslinya di mana Mas? Aslinya sudah tenggelam. Oh tenggelam. Tapi ada bagian-bagian kapal yang kita bisa lihat di sana itu diambil pada saat kapal itu tenggelam. Jadi pilihannya adalah mengambil kapal yang tenggelam atau membuat lagi. Akhirnya pemerintah memutuskan untuk membuatnya lagi. Membuat lagi. Bagian-bagian yang bisa diambil itu diambil dari dalam air gitu. Dan ini adalah kemudi guling. Kemudi guling. Ya, kemudi guling ini adalah setir ya, setir kapal yang ada di sisi kanan dan kiri. Oh, ini ukuran asli ya? Betul, ini yang Ya, asli. bukan miniatur ya. Betul, di sini juga ada baling-balingnya dari pinisi Nusantara. Oke. Gitu. Ya, ini baling-baling. Nah, teman-teman kalau teman-teman lihat nih, ini bangunannya ya. Kan di bangunan Belanda ya, sudah 5 abad ya. Ini kayunya lihat tebel banget. Orang zaman dulu ya, ya orang Belanda lah ya. Kalau bikin bangunan tuh hebat ya. Bertahan sampai beratus-ratus tahun ya. Betul. Ya, tuh ya. Ini kayunya kayu jati ya, Mas ya. Jati. Wow, Usianya luar kurang lebih biasa. 300 tahun. Lebih. Wow, ya lebih dari 3 abad. Oke. Di sini juga miniatur kapal lagi. Nah, ini salah satunya adalah dari perahu Lambo ya. Ini dari mana, Sulawesi? Dari Sulawesi. Oh, dari Sulawesi. Dari Sulawesi ya. Kalau kita lihat di sini ada wujud aslinya kemudi guling. Kita bisa lihat di sini ada fotonya kapal Fenisi. Oh, ini kapal Fenisi ya? Betul. Nah, kalau kita lihat fotonya sebesar ini dan kemudi gulingnya adalah ini. Wow, itu tadi yang aslinya yang betul, barusan jadi kita bisa lihat ya. terbayangkan ya besarnya kemudi seperti guling. apa ya. Kok dibilang guling sih, Mas? Kemudi guling itu bahasa ya, mungkin membahasakan ya, karena kapal ini dibuat oleh suku Bugis. Oke, ya, terus dari suku Sulawesi Bugis. ya. Jadi mungkin untuk membahasakan ya supaya mudah dibicarakan karena ada kemudi setir dan kemudi guling kalau di kapal itu. Soalnya kalau inget guling inget tidur jadinya, inget kasur. Ngantuk ya, Iya, oke. Kalau di sini ada apa ya? Sebenarnya pada saat Januari 2018 itu Museum Bahari sempat terbakar. Iya ya, berapa tahun yang lalu ya? Sisa-sisa engsel pintu dan engsel jendela. Oke. Begitu. Di sini juga ada angkur, salah satu alat yang digunakan untuk menyokong bangunan gedung ya. Jadi kalau kita lihat ke depan di situ ada huruf Y terbalik. Nah, itu merupakan angkur ya, salah satu penyokong bangunan. Penyokong bangunan. Oke, yuk kita lihat, kita ke ruang yang lainnya aja kayaknya Mas ya. Nah, ini contoh-contoh yang ukuran asli ya Mas ya? Perahu-perahu asli. Pembuatan kapal, jadi dari kayu satu kemudian diasapkan hingga dia memuai. Oke. Oh, kalau yang ini mah miniatur ya, nggak mungkin kan dipakai ya sekecil Iya, ini. ini pangeran ya. Jadi dia nanti diasapkan kemudian dia memuai seperti itu. Gitu. Oke. Terus Ya. di sini juga ada miniatur sampah dan ini juga ada contoh dari kapal Jurung Hawaian ya Oke. dari Kalimantan. Dari Kalimantan ya. Jadi berbagai koleksi kapal-kapal Nusantara ya, teman-teman, buatan nenek moyang kita Kalau juga. yang ini yang khas nih, mungkin teman-teman pernah lihat di iklan TV yang untuk jualan sayur, jualan Oh, yang di ikan. pasar ya. Pasar Apung. Pasar Apung Betul, ya, di Banjarmasin ini ya. adalah- Betul, ini adalah pasar Oh, yang Apung. kapalnya seperti ini ya. Pasar Apung itu kalau di Thailand tuh terkenal banget ya, teman-teman ya. Orang ke Thailand pin ke sana ya. Kita juga punya Pasar Apung ya di Banjarmasin. Saya sih alhamdulillah sudah pernah ke sana dan keren banget. Nggak kalah dengan yang di Thailand. Nah, kalau ini apa, Mas? Bagaimana sih kapal itu dibuat? Gitu ya. Kapal besar itu dibuat dengan menggunakan kerangka, kemudian lapisannya disambung dengan menggunakan pasak. Oh, Ya, pasak ya. gitu. Dan Besar salah banget. satu fakta seru dari gedung ini juga adalah menggunakan pasak. Ya, Oh, ini jadi namanya bisa lihat pasak. Di sini ya, dia menggunakan pasak. Jadi tidak Oke. menggunakan paku seperti itu. Jadi yang namanya besar pasak daripada tiang, pasaknya ternyata sebesar. Pasaknya sekuat itu. Oh, gitu. sekuat itu. Oke. Ya, kita berlanjut. Kita lanjut ya. Ya. Ya, Nah, jadi teman-teman memang museum ini ingin ingin menampilkan ya betapa nenek moyang kita sebenarnya berjaya, dikdaya di laut gitu ya. Sejak berabad-abad lalu teman-teman, bahkan sebelum bangsa Eropa datang ke sini ya. Oke, nah ini bagian tengahnya nih, ini yang saya suka. Ini view Cantik kan? favorit. View favorit. Ini biasanya kalau ke sini ya, saya termasuk sering bawa tur ke sini teman-teman. Biasanya sebelum pandemi ya cukup sering ya, rombongan banyak gitu. Foto rame-rame tuh di sini. Nah, ini Instagramable sekali nih.
Nah, Estetik sekali. tuh estetik sekali. Jadi biasanya kalau rombongan nanti rame-rame ngumpul di sini nih teman-teman. Terus di zaman pandemi makin banyak malah kesini orang bawa sepeda ya Mas ya. Betul, jadi sekalian cycling, sekalian biking itu biasanya langsung dibawa. Ini sepedanya boleh masuk by the way. Bener, Jadi iya bisa foto senang. pakai Jadi sepeda. sepedanya boleh masuk teman-teman. Boleh Jadi kalau masuk. di Jakarta museum yang boleh masuk bawa sepeda tuh mungkin nggak tahu ya, selain di sini di mana lagi kayaknya mungkin cuma di sini doang kayaknya. Belum pernah lihat lagi tuh ada museum lain. Seru banget kan di sini tempatnya teman-teman. Kalau senang bawa sepeda ya, atau nggak bawa sepeda bisa pinjam sepedanya di lapangan Fathaillah ya, sepeda ontel. Nanti sepedaan sampai di sini, seru banget foto-foto kayak noni-noni Belanda. Buat teman-teman yang sensitif mungkin kalau datang ke sini bisa bertemu dengan noni Belanda. Nggak apa-apa. Tapi kalau siang-siang di sini nyaman kok ya, walaupun nggak spooky sama sekali nggak. Ya, ini gedung C. Ada pertanyaan teman-teman? Saya cek dulu ya, suara saya jelas kan ya nih teman-teman. Suara saya sama Mas Kris bener nggak jelas? Boleh kasih kode? Ya saya anggap aja jelas ya. Ya oke. Ini koleksinya kapal-kapal asli ya. Oh ini kapal Asia. Ada di Nusantara, di sana ada di Papua, juga ada kapal tradisional Jawa. Oke. Terus di sini juga ada Nyacalan dan kapal-kapal lainnya. Oke. Dan ini dibawa langsung dari daerahnya masing-masing. Dari daerahnya. Nah kalau nggak salah yang ini tuh ada cerita menarik ya Mas ya, kapal ini cerita gimana? menarik. Cadik Jadi Nusantara. Cadik ini seharusnya ada dua sisi, jadi sisi kanan dan sisi kiri. Tapi di dalam perjalanannya itu mengalami salah satu trouble ya, salah satu kendala sampai akhirnya yang sisi sebelah sini harus dipotong sama si pelayarnya. Dan akhirnya beliau sampai tujuannya gitu. Nah, si pelayarnya itu kalau nggak salah dia hanya sendirian ya. Kalau nggak salah waktu itu dia memang ingin memecahkan rekor ya. Betul. Wow, jadi usia berapa kalau nggak salah udah cukup senior ya. Betul. Jadi dia ingin Jadi memecah. memang ada tulisan juga yang mengungkapkan kalau katanya bertiga gitu, tapi banyak fakta yang menyebutkan bahwa dia sendiri gitu. Sendiri. Ya, Dia berlayar dari mana ke mana? waktu itu dari Jakarta Ke? ke Brunei Darussalam. Dari Darussalam berapa lama waktunya? Kurang lebih 4 atau sampai 5 hari deh kurang lebih. Wow, cuma 5 hari. Iya, kurang lebih. Ke Jakarta Brunei 5 hari tapi sendirian. Aduh garing banget ya. Zaman dulu mungkin belum ada handphone, belum ada bisa kalau iseng gitu belum bisa buka sosmed. Ya udah menikmati waktu sendiri aja ya, me time ya di dalam kapal. Oke, kita kemana lagi nih Mas? Oh tadi yang kapal Papua ya, saya mau liatin dulu. Itu yang paling besar. Oh kapal Papua nih, teman-teman ada pertanyaan nggak? Jadi ini adalah gedung C dari Museum Bahari ya teman-teman ya. Di sini di bagian bawahnya banyak menampilkan koleksi-koleksi kapal Nusantara ya dari berbagai daerah, dan ini yang cukup sering membuat tamu-tamu saya kalau saya bawa tamu ke sini ya terkagum-kagum. Ini kapal buatan orang Papua ya Mas? Orang Papua asli. Ini kapal ukuran asli Mas? Ukuran asli. Jadi Jayapura. kalau yang tadi dipasang dari lapisan-lapisan, kalau ini nggak dari satu pohon besar. Satu pohon besar. Betul. Jadi kemudian dibolongkan tengahnya, isinya dikeluarin baru diukir-ukir gitu. Wow, tapi ini gede banget loh. Ini cara masukinnya ke sini gimana Mas? Jadi waktu itu ini bagian atasnya belum ya. Jadi waktu itu hanya bagian depannya aja. Kemudian langsung disusun gitu di dalam sini untuk per bagian-bagiannya. Dicopot dulu apa? Dicopot-copot dulu. Kecuali bagian yang tengahnya, yang bagian perahu utamanya ya. Pohon apa ini Mas? Kalau nggak salah pohon ulin. Pohon Ya, ulin. Jadi pohon ini yang khusus tumbuh di Papua gitu. Wow. Keren banget ya orang Papua teman-teman. Orang Papua tuh juga terkenal dia kapalnya nih unik ya. Jadi dia pakai kapal ini mengarungi samudra ya teman-teman. Wah sempit banget. Iya, karena berdiri ya. Oh dia berdiri. Betul. Wah orang Papua hebat sekali. Jadi Dia berdiri mau kemana naik samudra? Ya ampun. seharusnya di sini ada semacam rumahnya gitu ya. Jadi Ada rumah-rumahannya. ada kabinnya gitu ya. Jadi ada kabinnya untuk bergantian. Jadi ketika yang setengahnya sedang melaju gitu, yang sisanya beristirahat. Jadi bergantian gitu, shift-shiftan gitu. Oke, gitu. ya, oke. Menarik ya teman-teman, hebat kan orang Papua? Wah, jempol banget deh. Orang Papua ya bisa bikin kapal seperti ini, dan ternyata saya baru tahu juga ternyata mereka kalau berlayar dengan kapal ini harus berdiri. Luar biasa. Oke. Keren. Kita sekarang mau naik ke atas ya, Mas? Betul. Jadi Kita di lantai 2. di lantai 2 kita mau lihat dulu yang rempah-rempah. Tapi saya mau kasih lihat sekali lagi deh yang bangunan tengah-tengahnya ya Mas, karena cantik banget nih. Ini buat teman-teman tadi yang baru gabung.
Nah, ini dia bagian ruang tengahnya. Ini yang sebenarnya spot favorit orang ya, spot Instagramable kalau anak sekarang bilang ya Mas ya. Estetik gitu. Estetik. Nah, itu tanda-tanda kayak Menara Eiffel tuh apa ya Mas? Artinya? Yang huruf Y terbalik itu. Ya. Nah, itu yang tadi angkur. Angkur itu ya. Fungsinya Jadi, untuk? fungsinya itu untuk mengunci dinding-dinding bangunan supaya ketika terjadi gempa atau terjadi getaran yang lain dia tidak terpecah begitu saja gitu. Jadi istilahnya penguat bangunan, kurang lebih seperti itu. Oh, oke, penguat bangunan. Oke, nah ini kalau nggak salah di setiap pintu itu ada tahunnya ya. Betul. Kita. Ada tahun-tahun didirikan gitu, ada tahun-tahun dibangun ya. Wah, banyak pohon kelapa ya teman-teman. Karena ini dulu kan ini kawasan Sunda Kelapa memang namanya. Dulu memang banyak pohon kelapa di sini. Jadi dinamakannya dulu kawasan Sunda Kelapa. Apakah ada pertanyaan nih teman-teman sejauh ini? Ya, ini tempat yang cantik sekali. Ya, selain yang buat suka sejarah, kalau ya teman-teman mungkin suka cari spot Instagramable bareng teman-temannya. Foto ya. Ya, hunting foto atau mau dating nggak perlu ke mall, ke museum, kenapa enggak ya? Ya, betul. Ini kalau yang ini tahun 1719. Betul. Oh, ini tahun dibangunnya Anno. Betul. Ini yang pertama sebenarnya. Tuh. Anno itu artinya tahun ya. Oke, 1709. Oke, kita sekarang ke bagian lainnya lagi, Mas. Ke patung diorama. Naiknya dari mana kita? Bisa dari sini atau dari belakang sana lagi? Dari sini aja lah. Oke, boleh. Oke, dari sini aja ya. Ya. Oke. Jadi kita naik ke lantai 2 ya, teman-teman ya. Oke. Nah, di lantai 2 ini menyimpan koleksi diorama-diorama tokoh-tokoh yang terkenal di samudra ya, dari luar negeri dan juga dari Indonesia juga ada. Nanti kita paling ujung terakhir kan ya. Kalau gitu kita lihat bagian ini dulu deh, Mas. Nah, ya tadi kan ada pertanyaan bentengnya masih ada nggak sih kan gitu. Nah sebenarnya inilah wujud benteng yang masih bertahan ya. Jadi salah satu benteng yang mengelilingi Batavia pada masa itu yang masih bertahan hanya yang ada di Museum Bahari ini. oh ini dia bentengnya teman-teman. Ya tadi kan sempat saya bilang juga ya, kota Batavia itu adalah kota benteng ya, yang dikelilingi benteng. Wujudnya sudah sulit kita temukan kecuali di sini yang tersisa. Ya, ini bagian-bagian depannya Museum Bahari tadi ya, bentengnya. Bentengnya nama disebutnya apa waktu itu, Mas? Benteng Bastilo. Bastilo. Oh, ternyata tuh di sini ada space ya, orang bisa jaga ya. Betul, di sini ya. Jadi memang untuk penjaga keliling ya, untuk tugas keliling ya. Tugas kelilingnya bisa di sini ya. Ada yang sudah pernah lihat benteng Belanda, teman-teman? Oke. Nah, oke. Di sini juga kalau sore kayaknya pemandangannya asik dan udaranya enak ya. Betul. Semriwing. Kayak kita jalan lagi. Nah, ya. Oh, ada perpustakaan. Ada perpustakaan dan koleksinya kurang lebih tentang kebaharian dan pengetahuan umum. Oke. Gitu. Jadi kalau yang buku-buku bisa ke perpustakaan. Ya. Oke. Nah teman-teman, ini kalau museum ini kalau weekdays termasuk sepi memang ya. Orang lebih banyak ke Museum Sejarah Jakarta yang di Lapangan Fathahillah ya. Padahal menurut saya tempat ini juga nggak kalah menarik loh. Gitu, tempatnya dekat saja dari Lapangan Fathahillah di Kota Tua, hanya 15 menit ya. Betul. Sebenarnya kalau melipir dikit nah ke tempat ini, wah seneng banget nih, tempat koleksinya banyak sekali. Nah nih, Senja di Sunda Kelapa, The Twilight Hotel. Nah, kenapa ditulis Senja di Sunda Kelapa? Karena banyak yang bilang di Sunda Kelapa tuh memang senjanya indah banget, termasuk di Pelabuhan Sunda Kelapa. Ya. Sekarang kita masuk ke ruangan bangsa-bangsa yang pernah singgah di Sunda Kelapa ya. Oke, bangsa-bangsa pernah singgah di Pelabuhan Sunda Kelapa. Jadi sebelum Eropa datang, konon pedagang India yang dengan membawa agama Hindu itu sudah datang duluan. Oh, yang duluan ya. Begitu. Oke, jadi sebelum Eropa datang, yang Portugis datang, Belanda datang, sudah datang dulu pedagang India, ada yang agama Hindu, Islam. Nah, mereka itu tujuannya untuk berdagang pada saat itu. Oke, ada orang-orang Arab juga ya. Betul. Orang Arab, tapi mereka datang memang hanya untuk berdagang ya. Betul, tujuannya berdagang. Terus juga ada pedagang Cina juga. Oke, ada pedagang Cina. Oh, ini Fahin ya. Fahin itu dia biksu yang hidup di abad 6 ya kalau nggak salah ya. Ya. 600-an penjelajah ya. Oke.
Kelapa ini. Nah, baru setelah itu bangsa yang pertama datang ke Sunda Kelapa adalah bangsa Portugis. Ya, bangsa Eropa yang datang ke sini. Iya, yang Oke. datang ke Sunda Kelapa. Ya, Pertama Sunda itu Kelapa Portugis. bangsa. Jadi pada saat itu dipimpin oleh De Alvin. Oh. Ya, beliau Ini yang namanya siapa? De Alvin. The Alvin. Yes. Oke. Jadi konon dia yang menuliskan jalur rempah namanya. Jadi Oke. bagaimana para navigator dunia bisa datang ke Sunda Kelapa karena hasil tulisan beliau. Gitu. Oh gitu. Jadi orang ini yang berjasa tuh. Kurang lebih tapi, ya. tapi berjasanya dalam tanda kutip. Dalam tanda kutip. Karena Ya. ketika beliau sudah diterima dengan baik, ada satu banyak hal yang kemudian monopoli sifatnya dan yang lainnya sampai akhirnya jadi penjajah gitu. Oh gitu. Jadi bangsa Oke nih kolonial orang-orang. gitu. Oh ini kolonial pertama nih ya, orang Betul. Portugis ya. Oke, kalau jejak-jejak Portugis di Jakarta kita masih bisa lihat teman-teman itu di Kampung Tugu ya, Kampung Portugis Tugu. Itu kebetulan tetangga saya, dekat rumah saya. Kalau keseniannya Iya. yang masih bertahan itu keroncong tugu. Keroncong Tugu ya sampai sekarang ya. Nah, di sini kita ada pameran rempah-rempah. Nah, ini yang bagian yang kece banget nih, ya. Yang juga kita nggak temukan di museum lain nih teman-teman. Di sini ada contoh rempah-rempah Kita ya. bisa pegang rempah-rempahnya, bisa pegang, bisa cium ya. Kalau di museum lain kan kalau koleksi nggak boleh dipegang ya. Kalau di sini kalau nggak dipegang kurang greget karena di sini kita bisa membawi ini rempah-rempah ya. Nah ini dia teman-teman ya. Jadi dari rempah-rempah inilah yang membuat bangsa Eropa berbondong-bondong datang ke tempat kita ya, Betul sekali. mencari tempat ini ya. Rempah-rempah yang paling mahal apa tuh Mas? Semuanya mahal sebenarnya ya. Kapulaga. Istilahnya emas hitam pada zaman dahulu. Cengkeh ya. Black gold. Tapi yang paling dicari kayaknya ini nih Mas, nutmeg ya. Yes. Nutmeg tuh bentuknya, nah ini nih. Nah ini yang dibilang sangat mahal pada saat itu teman-teman yang membuat bangsa Belanda menjajah kita nih. Karena ini juga yang membuat mereka menjadi kaya raya. Betul. Kenapa rempah-rempah itu bisa dicari? Ya. Pertanyaannya Ya. itu karena di sana itu digunakan untuk segala macam. Bisa untuk parfum, bisa untuk apa namanya pengobatan dan segala macamnya. Makanya ini salah satu barang yang paling dicari sama bangsa-bangsa yang datang ke Indonesia. Iya, gitu. benar-benar. Apalagi waktu itu katanya ada wabah penyakit ya seperti saat ini ya, ya Mas ya. Jadi obatnya itu hanya rempah-rempah dan di Eropa kan nggak ada ya. Jadi makanya mereka cari rela ya ngarungi samudra sampai berbulan-bulan untuk menemukan obat ya, menemukan rempah-rempah yang dijadikan obat. Kita bisa cium nih teman-teman. Ini masih bau rempah-rempah sih. Ini sering diganti nggak Mas Sering rempah-rempahnya? diganti, tapi karena kita sempat tutup ya, sempat kita PPKM dan segala macam, dan ini masih dalam proses pemeliharaan lagi gitu. Oke. Di sini lukisannya bisa kita lihat kurang lebih adalah aktivitas yang terjadi pada masa rempah-rempahnya sama penjelajah dunia. Penjelajah dunia saat datang di Sunda Kelapa tuh ya. Betul sekali. Jadi dulu memang tempat ini untuk nyimpan rempah-rempah ini kan Mas? Betul. Jadi Ya disimpan ya, disimpan. terus dipakin, dikarung-karungin sebelum akhirnya dikasih Iya. ke pembelinya, ke Iya. kapal-kapalnya. Jadi dikarungin sebelum dikapalin ke Eropa ya. Iya ke Eropa dan itu dikapalinnya ke pelabuhan Sunda Kelapa ya. Betul. Oke. Nah ada pertanyaan nggak nih teman-teman? Nah, ini kira-kira ruangan ini mungkin kalau saya sendirian sih rada takut juga teman-teman datang sendirian ke sini walaupun siang-siang ya, rada bikin gemeter. Sama ya, ini Ya. Napoleon Development ini merupakan orang Belanda ya, Belanda yang datang ke Kalau ini sering pada saat itu diterima dengan baik sampai akhirnya dia banyak sekali membuat kesepakatan yang segala macamnya sampai akhirnya dia diusir. Ya, dia sempat diusir juga waktu itu. Oh, itu Terus dia orang lari ke Aceh. ke Aceh, Cornelis de Houtman. Oh, ini yang berlawannya sama si Malahayati. Malahayati ya, Betul. yang dibunuh sama Malahayati Betul ya. sekali. Ini Cornelis de Houtman ya, orang Belanda pertama datang ke Inggris. Inggris deh. Ya, yang dia datang ke Banten ternyata. Saya namanya familiar ya. Karena ada di buku sejarah. Kalau ini Hitoshi Imamura, ini melambangkan penjajahan Jepang. Oh, ini zaman Tapi penjajahan kenapa Jepang. Hitoshi Imamura yang diambil? Karena konon beliau merupakan sahabat ya, karibnya Pak Soekarno pada saat itu. Oh, oke.
Apakah dia pro dengan Indonesia mau merdeka waktu itu? Cari tahu sendiri. Iya. Kira-kira apa rahasianya ya? Iya, oke. Nah, jadi gedung ini pun katanya setelah Indonesia merdeka sempat berubah fungsi setelah penjajahan Belanda ya sempat kan diambil alih Jepang ya. Betul. Jadi Jadi tempat senjata Jepang. pada tempat saat senjata, gudang persenjataan. Nah, terus sejak Indonesia merdeka jadi tempat apa, Mas? Waktu itu jadi gudang PLN dan PTT. Jadi barang-barang PLN, barang-barang PTT disimpan di sini. Disimpan di sini kayak kabel-kabel gitu semua ini taruh di sini ya. Oh, ini Marco Polo nih teman-teman ya, mungkin familiar. Penjajah dunia dari Italia teman-teman dia, tepatnya dari Venezia. Ini Marco Polo dia penjajah dunia yang juga dia kalau sekarang tuh dibilang mungkin travel blogger ya. Jadi dia menceritakan perjalanannya, mencatatkan perjalanannya ke waktu itu ke jalur sutra ya, ke Cina, termasuk pas kembali dia mampir ke Nusantara waktu itu. Marco Polo itu menarik tuh. Ibnu Batuta.